Reaksi Patrick Kluivert usai timnas Indonesia ditahan Lebanon. Sistem baru sukses, tapi I hope your team will qualify to World Cup and play against Argentina, and we see what will happen against them. It's the same now. Now we play against Indonesia. In our situation, it's very difficult to play in our system. Usually to make attack, to run 90 minutes. And the situation for your team against high-level World Cup team like Argentina or Brazil, inshallah, you will qualify. You will play the same. We'll waste time, make to keep the ball, tactic, play 5-3-2, 5-4-1. So sorry about what happened in the game. This is football. We don't mean anything to fight with any player or to make any problem with the people in Indonesia. Thank you a lot and sorry again. Pelatih Patrick Kluivert menunjukkan kepuasan terhadap proses permainan timnas Indonesia. Meskipun skuad Garuda hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Lebanon. Laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin, 8 September 2025. Malam menjadi ajang eksperimen taktik. Hasil akhir bukanlah satu-satunya tolok ukur bagi sang pelatih. Bagi Kluivert, hal terpenting adalah para pemain berhasil mengadopsi sistem baru yang ia terapkan. Ia melihat timnya mampu mendominasi jalannya pertandingan secara penuh. Kini, dengan skema permainan yang mulai terbentuk, timnas Indonesia menatap tantangan selanjutnya. Ujian yang jauh lebih berat sudah menanti di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut analisis Patrick Kluivert, timnas Indonesia memegang kendali penuh atas jalannya pertandingan. Para pemain mampu mengalirkan bola dengan baik dari semua lini. Berbagai aksi individu yang memukau juga berhasil diciptakan untuk membongkar pertahanan lawan. Sayangnya, penyelesaian akhir masih menjadi masalah yang belum terpecahkan. Secara global kami mendominasi permainan. Dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang, kata Kluivert dalam konferensi pers seusai pertandingan. Dan memiliki tindakan yang luar biasa, tindakan individu, lanjutnya. Salah satu alasan utama di balik kepuasan Kluivert adalah keberhasilan eksperimen taktiknya. Ia merasa para pemain mampu menerjemahkan instruksinya dengan sangat baik. Meski gagal meraih kemenangan, Kluivert tetap merasa bangga. Adopsi sistem baru yang berjalan mulus menjadi modal yang sangat berharga untuk masa depan tim. Saya mengimplementasikan sistem baru, tutur dia, dan mereka mengadopsinya dengan sangat bagus, sambung mantan penyerang Barcelona dan Ajax ini. Meski puas dengan proses, Kluivert tidak menampik bahwa hasil akhir tidak sesuai harapan. Ia mengakui bahwa target utama tim adalah meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Namun, dalam sepak bola, semua kemungkinan bisa terjadi. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menerima skor imbang ini dengan lapang dada. Sayangnya kami tidak bisa menang, ucap pelatih 49 tahun asal Belanda itu. Saya rasa, terlepas dari hasilnya, tentu saja kami datang untuk menang. Harus diterima dengan lapang dada, kata Kluivert. Laga melawan Lebanon menjadi simulasi terakhir sebelum timnas Indonesia terjun ke babak kualifikasi. Kluivert sadar betul bahwa tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Lawan-lawan sekelas Arab Saudi dan Irak jelas memiliki level yang berbeda. Ia pun mengingatkan anak asuhnya bahwa pertandingan mendatang akan jauh lebih sulit. Pertandingan berikutnya akan lebih susah, ucap Kluivert soal putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Filosofi baru timnas Indonesia, 4 back, ball possession, dan sepak bola menyerang. Transformasi permainan tengah dibangun dalam tubuh timnas Indonesia. Baik di level senior maupun kelompok usia, pola permainan Garuda kini mulai menampilkan identitas yang seragam, formasi 4 back, mengandalkan penguasaan bola, dan menekankan permainan menyerang. Perubahan ini bukan kebetulan semata. PSSI telah merancang struktur kepelatihan yang lebih rapi untuk menopang pengembangan timnas Indonesia. Kehadiran Alexander Juier sebagai direktur teknis, menggantikan Indra Syafri,
melengkapi jajaran teknis yang sebelumnya sudah diperkuat Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis dan Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut filosofi baru ini akan menjadi pondasi jangka panjang. Saat menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia U23 melawan Laos, ia menegaskan bahwa pembentukan gaya bermain ini bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan bagian dari pembangunan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Erick Thohir menegaskan filosofi bermain baru Timnas Indonesia memiliki 3 kunci utama. Formasi 4 bek sejajar, ball possession, dan sepak bola menyerang. Menurutnya, perubahan yang terlalu sering justru akan menghambat proses pembentukan identitas sepak bola nasional. Saya rasakan kita sudah bicara, kita sedang membangun strata kepelatihan, bahwa sekarang kita sudah punya technical director. Kita kontrak 4 tahun, ujar Erick. Kita perlu yang namanya tadi pembangunan secara menyeluruh. Kalau kita lihat juga, sekarang formasi tim nasional U23 kita dan senior sudah mulai bermain dengan posisi 4 back, dengan konsep ball possession dan menyerang. Lebih jauh, Erick menegaskan filosofi ini harus dijaga konsistensinya. Ya, ini memang kalau diubah terus nanti akhirnya konsep daripada pembangunan formasi ke depan berubah-berubah lagi, tegasnya. Filosofi baru Timnas Indonesia mulai terlihat jelas di skuad U23 asuhan Gerald van den Burg. Meski sempat gagal di Piala AFF U23, Van den Burg tetap mempertahankan skema 4 back pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Selain itu, gaya bermain berbasis ball possession dan menyerang juga mulai diterapkan. Bahkan, saat menghadapi lawan tangguh seperti Thailand dan Vietnam, Timnas Indonesia U23 tetap berusaha memainkan sepak bola proaktif dengan penguasaan bola yang dominan. Transformasi tidak berhenti di level U23. Timnas Indonesia senior juga mulai menunjukkan wajah baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pada uji coba melawan Chinese Taipei 5 September, untuk pertama kalinya Indonesia bermain dengan 4 back di era Kluivert. Hal ini menjadi kontras karena dalam 4 laga sebelumnya, Kluivert masih memakai formasi 3 back yang diwariskan Shin Tae-yong. Perubahan tersebut sekaligus menghadirkan corak baru, di mana Indonesia tampil lebih berani dalam menguasai bola dan menyerang lawan. Saya mau bermain seperti ini selama ini, tetapi Anda tahu pada pola sebelumnya sulit untuk mengubah sistemnya secara langsung, karena para pemain datang dari berbagai negara, kata Kluivert. Kami biasanya cuma memiliki 1-2 hari untuk beradaptasi, jadi sulit menerapkan sistem ini. Pelatih asal Belanda itu menegaskan perubahan ini adalah fondasi untuk masa depan. Yang jelas, sistem lama juga jangan dilupakan. Tapi ini adalah sistem baru yang ingin kami mainkan. Saya ingin terus menyempurnakannya, tegasnya. Striker Timnas Indonesia sebut kekurangan skuad Garuda dalam kemenangan 6-0 atas Taiwan. Mantan penyerang Timnas Indonesia, Indrianto Nugroho, menyatakan skuad Garuda masih memiliki kekurangan di lini belakang saat menghadapi Timnas Taiwan. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan besar dari Timnas Taiwan pada laga uji coba FIFA Matchday, September 2025. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 5 September 2025. Skuad Garuda berpesta setengah lusin gol alias 6-0 ke gawang Taiwan. Pada pertandingan tersebut, tim asuhan Patrick Kluivert mampu tampil sangat dominan dan sangat cair dari lini belakang ke depan. Bisa dibilang, ini menjadi penampilan terbaik skuad Garuda di bawah arahan Patrick Kluivert. Terlepas dari level dan kualitas Taiwan, para pemain Timnas Indonesia terlihat tampil dalam performa terbaiknya di laga tersebut. Eliano Reinders dan Nathan Choi Aon menjadi 2 pemain paling menonjol ketika menghadap Taiwan. Hal itu juga diungkapkan oleh mantan penyerang Timnas Indonesia, Indrianto Nugroho. Dia mengatakan permainan Indonesia terlihat sangat bagus dan terkoordinasi dengan baik mulai dari kiper hingga lini depan. Timnas semalam main bagus terlepas kualitas dan peringkat lawannya masih di bawah kita. Tapi, di pertandingan itu, kita juga bisa lihat kualitas sepak bola Indonesia sudah bagus dari kiper hingga ke depan, sudah ada kekompakan, kata Indrianto, ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu,
6 September 2025. Eliano dan Nathan juga tampil oke. Eliano jadi motor serangan dan Nathan jadi pembeda di lini tengah. Dia lebih punya power, tenaganya besar, dan bola cepat direbut lagi ketika bertahan, lanjutnya. Menurut Indrianto, satu hal yang masih menjadi kelemahan Indonesia di laga kontra Taiwan terletak di sektor pertahanan. Beberapa kali Rizky Ridho dan kawan-kawan hilang fokus dalam bertahan, terutama di babak kedua, yang membuka ruang bagi Taiwan untuk menekan. Hal itu dikatakan oleh pria 48 tahun itu, agar jangan sampai terulang kontra Lebanon ataupun di ronde keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Pasalnya, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal dalam pertandingan dengan tensi tinggi. Untuk lawan Lebanon perlu diperbaiki lagi fokusnya. Kemarin kan lini belakang sempat longgar di menit-menit akhir. Mungkin karena yang diturunkan bukan lapis pertama juga, ucap Indrianto. Semoga ketika melawan Lebanon sudah mulai terlihat kerangka starting 11 yang tampil di Oktober besok, jelasnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bersua Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin 8 September 2025. Kata Miliano Jonathans usai debu di laga Timnas Indonesia versus Taiwan. Pemain FC Utrecht, Miliano Jonathans, menjalani debu di laga Timnas Indonesia versus Taiwan pada FIFA Matchday 2025, Jumat 5 September 2025. Debu Miliano Jonathans dalam duel Timnas Indonesia versus Taiwan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya. Miliano Jonathans resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Rabu, 3 September 2025. 2 hari berselang, ia langsung mendapat kesempatan tampil dalam laga Timnas Indonesia versus Taiwan. Pemain FC Utrecht ini masuk dari bangku cadangan, menggantikan Beckham Putra pada menit ke-70. Saya merasa sangat senang bisa debut untuk Indonesia, kata Miliano dikutip dari Antara News, Sabtu, 6 September 2025. Pemain sayap berusia 21 tahun tersebut mengaku sudah tidak sabar kembali membela Timnas Indonesia saat melawan Lebanon pada Senin, 8 September 2025. Menurut Miliano, Garuda menargetkan kemenangan ketika menghadapi Lebanon, meskipun lawannya berada di peringkat FIFA yang lebih tinggi 112 dibanding Indonesia, 118. Hal ini berbeda dengan Taiwan, yang berada di posisi ke-172 dunia. Jadi, mari menang lagi dan perasaan yang baik untuk bulan Oktober, ujar Miliano. Ia menilai kemenangan melawan Lebanon akan menjadi modal penting jelang 2 laga krusial putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2025. Selain itu, Miliano mengaku terkesan dengan 24.272 penonton yang menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Taiwan di Stadion GBT. Suasananya luar biasa, hebat, sempurna, saya suka fan Indonesia, tutur Miliano.